Perkenalkan, nama saya Gagus Yonugroho, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Bujer, sekaligus teman sejawat dari Ibu Sri Haryanti. Di sini saya akan memberikan pemaparan atau penilaian tentang program yang sudah dibuat oleh Ibu Sri Haryanti. Dalam hal ini membuat identifikasi aset yang menurut saya sangat membantu dalam pembuatan program sekolah, diantaranya program saya sendiri di kesiswaan. Dan program tersebut lebih spesifik biasa disebut dengan guru wali, yang bertujuan untuk membuat anak menjadi berakhlak mulia. Karena latar belakang dari siswa kami rata-rata anak-anak belum bisa dikatakan berakhlak yang baik. Akhirnya kami berinisiatif, Bu Sri berinisiatif dan membantu rekan-rekan kesiswaan membuat program guru wali. Dan alhamdulillah hasil yang didapat biarpun belum 100% tapi sudah mengarah ke progres yang lebih baik. Dan harapan saya program ini akan ditindaklanjuti kembali sehingga ke depan siswa-siswi kami akan menjadi siswa yang berakhlak mulia dalam kuantitas yang lebih banyak. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang program sekolah yang saya sampaikan, tentang yang semuanya itu berdampak pada siswa, yaitu program pembiasaan berakhlak mulia melalui peran guru wali di SMA Negeri 1 Bujer. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi aset yang digunakan dalam membuat program sekolah. Yang pertama yaitu tentang modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, komite, murid, komite, dan eksternalnya yaitu pengawas sekolah dan pengawas. Untuk modal sosialnya, di sini saya mengambil dari kegiatan MGMP, PGRI, Pramuka, Puskesmas, Koramil, Polsek, dan Desa. Yang ketiga yaitu modal fisik yang saya butuhkan dalam membuat program ini, yaitu musola, laboratorium, lapangan, ruang kelas, perpustakaan, aula. Sarana pendukung yang lainnya yaitu toilet, saluran air, jaringan internet, dan instalasi listrik. Yang keempat yaitu modal lingkungan alam, karena anak-anak ya mungkin waktu bimbingan dia butuh bimbingan di luar kelas, Di sini saya membutuhkan tanah atau lahan, terus taman, sungai, sawah, dan pepohonan. Berikutnya yang kelima yaitu modal finansial, karena berhubungan dengan dana. Di sini saya butuh dana yaitu yang berhubungan dengan siswa, yaitu dana partisipan dari BOS, dana partisipan sekolah, terus yang kedua BOS, yang ketiga BIP, terus unit produksi seperti koperasi sekolah. Yang keenam yaitu modal politik yang terdiri dari Koramil, Polsek, Desa, Puskesmas, dan Dinas Pendidikan. Yang terakhir yaitu modal agama dan budaya, yaitu pondok pesantren, budaya masyarakat desa, perayaan hari besar agama, dan tokoh agama. Baiklah Bapak Ibu, itulah dari saya tentang identifikasi aset dalam pembuatan program sekolah. Mungkin ada pertanyaan, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Untuk program yang dibuat oleh Bu Yanti, saya mencoba memberikan saran atau usulan. Sebaiknya program itu dilaksanakan, misalnya ini sudah selesai program guru penggerak, semoga tidak berhenti sampai di sini. Harapan saya Bu Yanti tetap memberikan kontribusi ke sekolah kita untuk membuat program ini tetap jalan. Harapannya ke depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Yanti. Mungkin ada usulan lagi dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Ibu Yanti sebagai guru penggerak di SMA Negeri 1 Bujer, salah satu fungsi
guru penggerak itu adalah apa namanya ya, menularkan ilmunya kepada teman sejawat. Maka dari itu Ibu Yanti mohon dibuat kelompok belajar gitu, kelompok belajar, dan itu terdiri dari semua unsur kepala sekolah sampai karyawan dan guru Ibu Yanti. Kalau memang memungkinkan, kelompok-kelompok belajar itu dikerucutkan menjadi beberapa kelompok begitu. Kalau terlalu besar, mungkin dari pelajaran-pelajaran yang satu rumpun itu ya, itu dibuat kelompok belajar tersendiri, kelompok bahasa, mungkin kelompok pelajaran-pelajaran sosial gitu. Karena begini, dengan kelompok-kelompok belajar itu, artinya guru penggerak itu akan lebih mudah untuk menularkan ilmunya kepada teman-teman sejawat. Di situ ada komunikasi, ada kolaborasi, nanti ada pertanyaan, ada perbaikan-perbaikan, dan yang sifatnya intensif. Maka dari itu kelompok-kelompok belajar ini nanti Bu Yanti kalau bisa jenengan buat semacam jadwalnya, ya, jadwal pertemuan-pertemuan, agendanya apa, dan itu memang harus dilakukan karena kita sudah tidak zamannya lagi aku wis tuwe umpamanya ya aku wis kan, jangan, karena disinilah justru bentuk aktualisasi kita untuk menghadapi perubahan zaman yang seperti ini. Untuk menghadapi perubahan zaman seperti ini, paling tidak kita harus punya keinginan, kita punya kontribusi untuk program guru penggerak. Apalagi sekarang tuh kita kan sudah implementasi kurikulum merdeka, Bu Yanti. Maka dari itu memang sudah menjadi kodrat fitrah, ada perubahan-perubahan yang jelas. Perubahan itu tujuannya adalah ingin menjadi lebih baik. Maka itu ketika ada kurikulum berubah terus. Nah, kita harus positive thinking ya. Semuanya kita ini harus positive thinking, berpikir yang positif. Kita jauhkan prasangka-prasangka yang negatif, kita depankan prasangka positif, sehingga kita untuk menerima dan menjalankannya itu dengan ya gembira, dengan sukacita begitu, sehingga tidak ada beban. Sudahlah, kita di sini memang sebagai pelaksana, maka dari itu monggo bersama-sama dengan guru penggerak ini kita menjalankan kurikulum merdeka ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Insya Allah tujuannya memang mulia, cuman kita belum tahu hasilnya saja. Ikuti aja semampu kita, semaksimal mungkin apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Yang penting jangan sampai kita menjadi seseorang yang hanya bisa menghambat. Karena program-program seperti ini, kalau kita ini sudah mau menerima dengan senang hati, sesulit apapun, kalau kita kerjakan bersama, berkolaborasi bersama, dengan menghidupkan kelompok-kelompok belajar itu, insya Allah kita akan menjadi pemenang ya Bu Yanti. Mudah-mudahan dengan adanya Bu Yanti sebagai sudah lulus dannya belum ya? Oh belum, masih bakat terakhir ya. Mudah-mudahan kita doakan Bu Yanti lulus menjadi guru penggerak yang nantinya menjadi inspirasi kita semua untuk mengikuti, meneladani, dan mungkin juga kita memberi masukan agar lebih sempurna. Lembaga
itu memang harus kita mengadakan pembiasaan yang sifatnya untuk kebaikan. Karena manusia kita ini adalah makhluk yang akan bisa menjadi baik kalau memang terbiasa berbuat baik. Nah, program pembiasaannya ada di sekolah ini Bu Yanti, insya Allah yang jenengan buat dengan pembiasaan positif ya. Mungkin di kelas panjenengan sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak. Mungkin panjenengan sudah menjadwal ya kebiasaan untuk sholat berjamaah, untuk bermusyawarah, macam-macam itu. Insya Allah lah semuanya bagus, karena ini demi untuk kebaikan kita semua, khususnya untuk anak-anak. Karena akhlak itu adalah kebiasaan. Akhlak itu adalah buah dari kebiasaan. Maka dari itu kita mendukung penuh pembiasaan baik yang dilakukan oleh guru penggerak kita. Dan insya Allah kita yang ada di sini, semua rekan-rekan ini akan mensupport dan akan mencontoh, bahkan akan ikut serta untuk pembiasaan baik ini. Atur mungkin itu Bu Yanti. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Firdaus. Saya Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Pujer. Program pembiasaan berakhlak mulia mempunyai dampak yang positif terutama kepada siswa SMA Negeri 1 Pujer. Sehingga dengan kegiatan budaya disiplin, siswa mempunyai perilaku berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.